Ya, tata guna dan pengembangan lahan gitu, TGPL itu. Nah, tapi sebetulnya pemahamannya adalah tata guna lahan dan pengembangan lahan gitu. Sebenarnya ada dua hal pokok itu yang nanti akan kita bicarakan di dalam kuliah ini gitu. Ya, tapi biar singkat gitu aja dengan pengembangan lahan. Kodenya ini Fakultas Teknik PWK ya, 06342. Nah, 2 ini sebenarnya ini semesternya ini. Jadi kalau 2 itu genap. Jadi ini sebenarnya pada semester 2, tapi kita sekarang di semester 3. Di 3. Ini sebenarnya mata kuliah yang khusus. Jadi diselenggarakan pada waktunya. Nah, kenapa begitu nanti kita coba lihat. Oke. Jadi nanti ada sedikit penjelasan mengenai itu ya. Ada garisnya ini ya. Tadi ya, jadi sebenarnya dua hal. Yang satu adalah mengenai tata guna lahan dan mungkin ada yang mengatakan penggunaan lahan. Kira-kira itulah. Kalau tata guna lahan itu ya bukan sekedar penggunaan lahan satu petak lahan tertentu, tapi ada tatanan. Tatanan itu bagian dari peradaban kita itu. Indonesia ada tatanan penggunaan lahan itu menjadi bagian yang sentral di PWK. Itu salah satunya, bahkan mungkin awal-awalnya itu yang diurusi adalah land use planning. Itu direncanakan agar tertata, bukan hanya sekedar lahan yang dipakai ya. Memang untuk mendapatkan kemanfaatan yang semaksimal mungkin, maka perlu ada penataan. Jadi pengenalan land use. Nah, kemudian yang satunya lagi pengembangan lahan. Kenapa itu kok di satu, dan urusan kita kan perencanaan saja ya, enggak juga. Jadi meskipun prodi kita itu namanya perencanaan wilayah dan kota, bukan berarti terus urusannya hanya perencanaan. Tapi perencanaan itu menjadi bagian dari sistem kehidupan yang lebih luas. Jadi kenapa kita merencanakan? Ya, agar berencana. Berencana terus gimana? Nah, agar yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita perencanaan lahan itu tanah yang kita rencanakan. Kenapa? Karena tanah itu satu sumber daya yang sangat pokok ya. Dan kalau tidak ditata secara baik, dengan baik, maka yang terjadi adalah mungkin konflik horizontal ya, jadi di lapangan itu. Nah, ini maka perlu ada penataan. Nah, konflik, kenapa terjadi konflik? Karena masing-masing memanfaatkan
orang per orang itu tentu butuh lahan dan ingin memanfaatkan sebagai fasilitas, sebagai tempat untuk bekerja, sebagai tempat untuk kegiatan macam-macam gitu. Jadi lahan itu untuk memanfaatkan ini ya tentu perlu ada pengembangan. Nah, dimatangkan dulu tanah itu ya, ada tanahnya, kemudian baru pembangunan. Jadi itu menjadi satu rangkaian dalam pengembangan lahan. Jadi land development ini sebagai kegiatan untuk mewujudkan land use, tatanan penggunaan tanah. Itu, jadi itu saling terkait satu sama lain agar tadi penggunaan tanah itu bisa tertata dengan baik. Kalau tertata dengan baik, maka kemanfaatannya akan bisa maksimal. Jadi kira-kira itu mengenai materi. Tapi nanti ada deskripsi dan lain-lain nanti. Nah, barangkali kita mungkin belum terlalu familiar dengan beberapa nanti di AKP, beberapa peristiwa yang terkait dengan dunia kita, PWK, termasuk juga yang terkait dengan mata kuliah ini, lahan. Lahan dulunya banyak dipakai oleh teman-teman di pertanian. Jadi kita mungkin nggak menggunakan itu, tapi mungkin teman-teman pertanian yang saya menggunakan sebagai tanah yang diusahakan, diambil manfaatnya dengan diusahakan seperti di kultur gitu. Tapi sekarang kita pakai juga, jadi sudah semakin umum. Bukan hanya sekedar tanah, tapi tanah yang punya nilai-nilai tertentu gitu. Nah, tadi kita juga dan juga dengan peristiwa lain. Jadi teman-teman di agraria itu mungkin fokus pada urusan tanah, tapi kita di PWK sebetulnya lebih ke ruang, urusan sekitar ruang, dengan tanah sebagai salah satu komponen pokoknya. Karena ruang itu pasti ada bentuknya gitu ya. Nah, yang paling penting nampaknya yang di bawah ini, karena kalau tidak ada yang di bawah kita jatuh. Jadi tempat kita berpijak tanah itu sebagai salah satu bentuk ruang. Selain itu tentu saja ya mungkin ada bentuk kiri kanan, bentuk atas itu setelah ruang. Cuma ruang kita ya bukan ruang kelas yang ada dindingnya, dinding depan, dinding samping, dinding belakang, ada lantai, ada lantai, itu adalah sebenarnya yang ada di wilayah. Mungkin wilayah yang luas, regional ya, mungkin rural ya, country gitu ya. Bisa juga wilayah itu berupa kota. Tapi ya ruang-ruang semacam itu, ya, ruang-ruang orang mengatakan ruang yang makro gitu. Jadi bukan ruangnya teman-teman di arsitektur, tapi mungkin ruangnya teman-teman di edukasi gitu. Jadi lebih ke dari kacamata itu. Dan kalau bicara tanah, ruang tanah gitu ya, sebagai komponen pokoknya tanah, urusan kita bukan hanya permukaan tanahnya gitu ya, di sana ya. Jadi sebagai pembentuk utamanya bukan hanya permukaan tanah ini, tapi sebenarnya kalau kita bicara ruang itu ya persis di permukaannya itu taruh di tanah ini, tapi ya teksturnya di sini. Pada umumnya begitu. Nah, di atas tanah ini beberapa
di bagian lain bumi ini beberapa kelompok manusia itu hidup juga di bawah tanah. Mungkin karena faktor geografis, mungkin faktor iklim dan sebagainya, pada masa-masa tertentu, musim tertentu, mereka senang untuk masuk ke dalam tanah. Kenapa? Ya, karena menghindari cuaca yang terlalu keras mungkin ya di luar itu. Ya, itu bisa kita bandingkan dengan ada jumlah itu yang secara alami memang begitu, dia ada saat-saat mereka masuk ke tanah, kemudian berdiam di situ, ada saat-saat mereka keluar tanah untuk berkehidupan. Manusia juga gitu, tapi manusia lebih lebih luas dalam menghadapi perubahan-perubahan. Jadi kalau kita bisa di BWK itu sebenarnya tanah bukan hanya permukaannya, tapi juga di atas tanah dan juga di bawah tanah, gitu ya. Itu juga masih urusan kita juga. Dan itu juga perairan. Jadi kenapa kok tanah ya? Karena memang kehidupan kita itu pada umumnya di atas tanah. Jadi tidak hidup di air, tapi di tanah. Makanya tanah itu mungkin terasa lebih akan lebih penting, gitu. Yang paling penting. Tapi sebetulnya saudara-saudara kita yang juga hidupnya di atas air. Jadi sebetulnya semua tanah juga air. Jadi ada kehidupan yang juga berlangsung di perairan. Untuk lebih berkembang lagi juga konsep itu bisa ditujukan ke udara, tapi juga di atas tanah. Ya udara di sini ini juga menjadi urusan kita. Cuma nanti yang kita bicarakan lebih banyak di tanah. Jadi lebih fokus ke tanah dan ya otomatis ruang di atas tanah pada jarak tertentu saja. Jadi kalau sudah terlalu tinggi itu barangkali bukan urusan kita lagi. Akhirnya bukan katakan saja di luar angkasa itu. Luar angkasa itu batasnya itu kalau kita menjatuhkan bola tidak jatuh ke bumi itu sudah luar angkasa. Itu sudah di luar kewenangan kita, milik alam. Tapi yang jadi urusan kita, rata-rata kalau kita membuat demarkasi negara itu ya, udara kita adalah yang udara kita adalah yang batas wilayah tanah kita, atas sampai ke atas. Kalau sudah di luar angkasa ya, itu bukan kewenangan kita. Jadi siapapun bisa masuk ke sana. Tapi kalau yang masih di batas ya harus udara kita, nah itu urusan kita. Jadi ada tatanan-tatanan yang bisa dipatuhi masuk itu. Oke, begitu. Cuma sekali lagi nanti tetap fokus kita lebih banyak ke tanah. Jadi urusan perairan ini mungkin agak khusus. Jadi kita tidak akan sempat berbicara terlalu banyak di sana. Oleh udara itu, udara masih terus berkembang. Bisa kita masuk ke era mengelola udara kita sendiri. Sebelumnya ini banyak meskipun udaranya di atas wilayah kita, tapi diatur oleh negara-negara tetangga. Oke, kemudian beberapa istilah yang lain ya, tata guna tanah, dan barangkali nanti
Anda akan juga banyak berhubungan dengan urusan tutupan lahan ini. Sebenarnya berbeda tata guna tanah. Tutupan lahan itu land cover, tata guna tanah itu land use. Kalau land cover, tutupan lahan itu lebih makro, saya rasa yang pertama. Yang kedua, lebih alami. Jadi semata-mata melihat pasokan fisik dari lahan itu. Barangkali ada yang hutan, barangkali ada yang sawah, itu bisa menjadi ciri tutupan lahan. Jadi kita melihat tutupan lahan itu nanti akan semacam itu. Tapi kalau land use adalah penggunaannya, fungsinya. Bagaimana tanah itu digunakan oleh manusia atau tidak digunakan. Itu namanya land use, tapi kita akan lihat kita juga menata lahan yang untuk kita ada semacam itu. Namanya land use juga. Ya barangkali ada juga sudah intervensi manusia di sana di sebuah dulu. Jadi ada yang masih alami hutan, mungkin ada yang tanah padang pasir gitu ya. Tutupannya ya tanah terbuka dan tidak ada tutupannya. Nah, jadi ada yang dan perkebunan itu masih teridentifikasi sebagai tanah atau permukiman. Di lahan yang sudah tertutup oleh permukiman. Tapi di dalam permukiman itu ada penggunaan apa saja, nah itu kita sudah masuk ke land use. Kemudian juga barangkali nanti kita akan sering menjumpai ada yang mengatakan penggunaan tanah, ada yang penggunaan lahan, ada yang mengatakan peruntukan tanah, peruntukan lahan, peruntukan ruang gitu ya. Jadi seringkali itu ditukarkan. Tentu saja ada maksudnya, tentu saja masing-masing. Teman-teman yang lebih banyak bicara tanah yang mungkin ya banyak menggunakan kata tanah ini ya. Tapi kita mungkin akan lebih banyak kalau bicara peruntukan mungkin peruntukan lahan atau peruntukan ruang nanti akan gitu. Pemanfaatan juga gitu. Ada pemanfaatan lahan, pemanfaatan ruang. Bedanya penggunaan, peruntukan, pemanfaatan itu hal yang kita harus bisa membedakan karena ya kita itu sebenarnya untuk konteks macam ini. Jadi penggunaan itu ya bagaimana lahan itu digunakan. Kalau peruntukan ya bagaimana lahan itu diperuntukkan. Jadi pemanfaatan bagaimana lahan itu digunakan. Dan penggunaan lahan mungkin kita bisa melihat ada kampung itu land use-nya adalah perumahan. Ada kawasan industri, land use-nya adalah industri gitu. Ada kegiatan dan itu dipakai untuk kegiatan ini. Ada daerah pusat kota itu land use-nya itu komersial untuk mungkin perdagangan dan jasa apa bisa sangat rinci. Nanti kita juga mengenal ada kategorisasi tingkat kedetilan kerincian identifikasi dengan tanah dan isu. Nah kalau peruntukannya bagaimana tanah itu atau lahan itu diperuntukkan. Jadi misalnya kita menjumpai di kita jalan-jalan keluar kota sedikit, kita di sana melihat wah ada sawah gitu. Ya land use-nya sekarang barangkali sawah, tapi barangkali kalau kita cek lebih tempat itu ya kita akan kalau peruntukannya adalah mungkin industri diperuntukkan. Itu dari perencanaan kita. Kita merencanakan sebagai perumahan, pembangunan kota. Maka di situ kita sebut peruntukannya itu ada
Ya, lebih cepat biar nanti kalau butuh waktu aman. Oke gitu ya. Jadi ini tadi antara penggunaan peruntukan itu beda. Kalau penata gunaan ini sebenarnya bagian dari pengelolaan manajemen, seperti dikelola, diadministrasikan. Nah, di dalamnya nanti juga ada perencanaan, ada kemudian pemanfaatan adalah agak berbeda dengan penggunaan pemanfaatan. Jadi pemanfaatan itu bisa disebut sebagai penggunaan lain dalam penggunaan selain penggunaan utamanya, itu adalah pemanfaatan. Jadi misalnya Anda di rumah itu ya, nyak gawe itu katakan saja, kemudian bikin mau mantu gitu katakan saja, kemudian bikin mantunya di rumah, bikin pasang tenda itu di jalan. Nah, itu jalan itu sebetulnya digunakan atau diperuntukkan untuk lalu lintas, tapi bisa dimanfaatkan di luar itu. Satu saja pemanfaatan ini bukan hal yang pokok yang terus menerus, tapi mungkin sifatnya tidak permanen. Tapi begitu ya, pemanfaatannya itu bisa seperti itu. Jadi ada batasan waktu, tapi bisa juga ada batasan-batasan yang lain. Dan misalnya penggunaan tanahnya itu nanti kita jumpai sebagai perumahan, bukan berarti di atas tanah itu semua harus perumahan, tidak. Tapi bisa juga ada jalannya, karena jalan itu penting untuk infrastruktur. Tapi barangkali juga ada warungnya, barangkali ada juga utamanya untuk perumahan, boleh yang lain bisa dimanfaatkan, bisa untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang mendukung, yang masih gayut, gitu, masih relevan penggunaan utamanya. Jadi kira-kira itu, dan kemudian ya, yang lain lagi adalah pengelolaan lahan dan pembangunan fisik. Jadi kalau pembangunan ya bagaimana lahan itu dikembangkan untuk nanti didirikan bangunan, umumnya begitu, agar kegiatan manusia itu bisa berjalan, agar kita tinggal itu bisa nyaman karena ada naungan rumah, agar bagaimana kita bekerja, belajar bisa nyaman karena ada naungan gedung kelas, gedung sekolahan, kantor, bangunan pabrik. Jadi bermacam-macam. Oke, jadi yang kita bicarakan nanti akan lebih banyak ke sana, tapi sebenarnya urusan kita lebih luas dari itu. Nah, dengan demikian kira-kira ya tadi, jadi menurut pemahaman tanah atau lahan ini adalah satu sebagai utama ruang kehidupan bersama kita. Jadi tanah itu bagian dari punya nilai kebersamaan, nilai oleh karena itu maka diperlukan itu sebabnya kita ada di tempat belajar kita itu salah satunya adalah ini.
Tapi pada kenyataannya nanti direncanakan saja tidak cukup. Karena ini perencanaan untuk orang yang banyak, perlu ada pengaturan dan pengendalian agar tadi katanya itu bisa dilangsungkan secara benar. Gitu. Kalau tidak ada pengaturan ya, oke, mau bikin rencana saya saya bisa saja saya melakukan mau saya sendiri, tidak ada aturannya. Maka oleh karena itu maka rencana terutama rencana yang kita siapkan ya nanti di dunia PWK ini biasanya diikuti dengan apa sih dijamin terwujudnya adalah dengan pengaturan dan upaya pengendalian. Nah, sehingga maka pembangunan itu bisa dilangsungkan dengan baik dan suka-suka kemudian tapi terus habis itu habis manfaatnya itu tanah itu kita eksploitasi ya terus selesai. Ini penjelasan di sebetulnya ini mata kuliah semester 2 gitu. Tapi sekarang kita di semester 3. Di mata kuliah yang lain itu ada teman-teman dari fakultas Pak, kita kan pernah ini Pak kok itu ya memang begitu. Jadi kita termasuk mata kuliah PTBL ini. Jadi bergeser yang dulunya itu di semester ketiga, sekarang semester 2. Dulunya lagi mungkin semester 4 ya, lebih tinggi lagi. Jadi di awal itu kami melihat maksudnya dari kita habis agak belang 4 atau 5 pada. Nah tapi setelah berjalan kita Prodi makin percaya diri ini bisa dimajukan, akhirnya itu dimajukan ke semester 3. Nah, terus pada kali ini nampaknya ada tuntutan agar ini bisa lebih awal lagi. Coba yang pertama kali sebenarnya akan diajarkan di semester 2. Gitu. Jadi mungkin nanti setelah Anda ini, setelah angkatan Anda, jadi pada teman-teman adik-adik angkatan nanti akan mengalami mata kuliah ini di semester 2. Saya juga belum pernah itu ya menyampaikan ini di semester 2. Jadi mungkin itu tantangannya ya akan kita usahakan gitu ya. Karena memang sebenarnya mata kuliahnya agak berat gitu. Jadi perlu dasar-dasar mengenai apa itu perencanaan sebelum kita bicara materi yang ada di mata kuliah ini. Tapi ya oke lah gitu. Nanti akan kita coba di semester 2. Hanya saja kali ini saja ya, ini yang terakhir. Tapi nanti selanjutnya akan di semester 2. Nah, semester 3 kira-kira posisinya semacam ini. Jadi mata kuliah ini itu bisa butuh dukungan banyak hal, ya. Dari semester sebelumnya, semester 1, semester 2, dan atau semester yang bareng, semester 3. Dan juga nanti ini juga akan terkait atau memberikan masukan menjadi dasar untuk lanjut di mata kuliah yang lain itu. Jadi kira-kira begini. Nah nanti ini TGWL ini akan kita geser ke semester 2 di sini awal lagi. Oke, jadi ini kenapa semester 2 ini kita belajar TGWL
maaf, semester 3 kita baca PGBL yang mata kuliah semester 2, karena dulunya ini memang semester 3, kita geser ke semester 2. Nah, Anda ini masuk semester 3, ini seperti kucing-kucingan gitu. Anda masuk semester 3, sementara mata kuliah ini dari semester 3 maju ke semester 2. Jadi nggak ketemu. Padahal kami merasa ini penting. Maka karena itu secara khusus ditayangkan, dan kami berharap nanti Anda juga tidak kehilangan pemahaman mengenai PGBL, mengenai masalah PGBL. Begitu kira mengenai Nah, lanjut saja ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan langsung saja interupsi, santai saja pergi ke pokok bahasan. Capaian pembelajaran. Jadi mata kuliah ini punya capaian pembelajaran tertentu yang dijabarkan dari capaian pembelajaran lulusan, PPL. Ini sudah jadi amanah gitu ya. Jadi di kurikulum itu sudah didiskusikan capaian pembelajaran lulusan itu apa saja, dan itu didiskusikan ke mata kuliah. Sehingga dengan demikian, kalau Anda sudah melewati semua mata kuliah, maka Anda akan mendapatkan capaian pembelajaran, Anda lulus gitu ya. Itu dapat ilmu sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dalam kurikulum. Dan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian Anda lulus itu tidak sibuk lagi gitu, terjun ke dunia pasar, ke industri, itu ke tempat kerja gitu. Kira-kira begitu. Ya, tentu saja ya, ini dirancang sekarang, Anda lulus kapan saja 4 tahun ya, bukan 4 tahun. Nah, ya pasti sudah ada perkembangan itu. Jadi tuntutan kebutuhan industri di luar sana barangkali sudah berkembang. Nah, itu ya juga menjadi bagian dari kewajiban Anda, itu terus tidak ngotot hanya saya diajari ini ya, hanya itu saja. Jadi kewajiban Anda untuk juga selalu menambahkan diri ya, sesuai dengan. Nah, CPL ini sudah dirancang berdasar kajian yang dilakukan di beberapa waktu yang lalu ya. Ada 11 CPL di PWK UNS ini. PWK yang lain barangkali lagi itu tergantung masing-masing institusi merumuskan capaian tadi. Nah, kita dari 11 itu ada 4 yang diamanahkan ke mata kuliah ini. Yang gagal di sini bukan berarti itu terus ininya gagal semua, itu enggak. Tapi Anda akan ada dari mata kuliah lain juga. Baik, jadi ada 4 ini, ada P1, P2, P3, dan AK2. P1 ini menjelaskan konsep teoretik, jadi ini lebih ke pengetahuan. Ini pengetahuan juga menjelaskan proses PWK, jadi ini pengetahuan yang tujuannya ke substantif, teoretik. Kalau ini pengetahuan yang sifatnya itu ya, proses perencanaan. Kemudian juga ini pengetahuan yang sifatnya itu metode teknis. Jadi bagaimana kita, karena perencanaan itu bukan hanya bukan sains, hanya soal teori ya, tapi sebenarnya perencanaan seperti engineering itu sebenarnya ilmu coro ya. Jadi ilmunya bagaimana caranya agar bisa
menyelesaikan problem-problem engineering tertentu. Nah ini juga gitu. Bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan isu-isu perencanaan ruang. Jadi kemudian ada lagi CPL yang lain itu adalah mengenai keterampilan khusus. Jadi keterampilan khusus ini keterampilan yang mewarnai di kesarjanaan. Itu mungkin berlaku untuk. Tapi kalau keterampilan khusus ini yang sesuai dengan bidang studi, di disiplin PWK. Jadi ada bagaimana menerapkan metode dan rencana dan alternatif solusi terkait wilayah dan kota, bukan terkait yang lain-lain. Oleh karena itu maka sifatnya spasial. Jadi rencana-rencana solusi kita pelajari di sini lebih ke bagaimana kita menyusun rencana spasial. Ya, metode dan tekniknya juga nanti akan mengarah ke spasial. Teman-teman di ini juga ingin pengembangan ekonomi, tapi ya ekonomi. Teman-teman di kebudayaan juga begitu, punya program-program budayaan. Itu mungkin metode dan tekniknya juga ya, lebih ke budaya. Itu yang itu nanti akan kita pelajari yang memang sesuai dengan bidang disiplin kita di era industri 4. Nah ini baru ini. Kurikulum baru kita itu menampilkan ini. Merespon revolusi industri 4.0. Kurikulum yang lama, yang sebelum ini itu lebih banyak merespon pada isu globalisasi ya, globalisasi dan ciri lokal. Jadi banyak kesana berkutatnya di situ. Jadi PPL-nya itu antara globalisasi dan ciri lokal kita itu perumahan dan permukiman gitu yang itu menjadi ciri kita. Tapi yang kurikulum yang sekarang ini, ini di PowerPoint itu. Jadi kurikulum itu disiapkan semacam merespon perkembangan yang ada di luar. Nah ini nyambungnya mestinya bukan hanya sekedar industri 4.0 tapi juga sambungannya itu society 5.0 ya. Jadi industri 4.0 ya. Revolusi industri ada berbagai tahapan revolusi industri yang kita alami gitu ya. Itu sebagai ciri peningkatan peradaban kita umat manusia. Nah terakhir ini adalah yang teknologi, ya, artificial intelligence, teknologi semacam itu. Sebelumnya itu katanya itu ada di informasi, era informasi. Sebelumnya lagi era mesin gitu ya. Gitu, nah, ini semakin pendek dan kita dihadapkan pada situasi teknologi kita itu begitu majunya gitu ya. Jadi ada itu dianggap sebagai sebuah peningkatan peradaban kita yang sangat cepat. Nah sampai-sampai kita sendiri khawatir itu, jangan-jangan kita kalah maju dengan teknologi yang kita ciptakan, bahkan seperti itu. Jadi era industri 4.0 itu nanti tidak lagi robot itu seperti robot di pabrik-pabrik mobil itu ya, hanya lengan-lengan yang ngelas-ngelas itu terus mobilnya berjalan, bukan berjalan. Tapi seperti yang kemarin cukup viral itu, yang robotnya yang bisa akrobat parlor atau apa ciptaan Elon Musk gitu ya, itu sampai itu. Dan nanti akan lebih canggih lagi sampai kita khawatir karena nanti kita dijajah oleh robot kita. Jadi jangan-jangan kita kalah oleh robot, maka kalah oleh robot kita, kalah oleh intelijensi yang kita tanamkan di robot-robot kita gitu, dan kita menjadi budak dari robot kita. Nah, padahal kan kita nggak gitu. Jadi teknologi itu untuk membantu kita manusia, bukan terus kita itu diopasi ya, menjadi koordinat dari hasil kita. Gitu ya. Nah, oleh karena itu maka
nyambung ini ya, untuk menjawab kekhawatiran itu berarti kita manusia juga harus smart. Itu yang society 5.0. Jadi kita itu harus lebih canggih daripada yang kita ciptakan. Jadi nanti kalau ada perang pakai drone itu kita nggak usah nindaki satu-satu, mungkin diacak saja ya sinyalnya, drone-nya sudah balik ke yang punya itu ya, nembak yang punya drone itu. Intinya kembali ke sini, kita sekarang mencoba tidak lagi konvensional yang pertama, tapi kita coba merespon itu. Nah, seperti apa kami sendiri juga belum yakin amat, juga masih berusaha mencari tahu ya. Kita bersama-sama belajar. Jadi bagaimana perencanaan wilayah dan kota itu yang sesuai dengan era 4.0 termasuk di sini ya, di mata kuliah ini. Nah, lanjut di sini dari CPL itu ada pokok besar ya, pertahanan dan penggunaan tata guna tanah, dan yang kedua adalah peraturan zonasi dan kelompok. Tiga kelompok itu. Nah, dari CPL juga kita memformulasikan ulang kan peraturan dan kendalinya dari penggunaan uang wilayah dalam era industri 4.0. Jadi iya, ini sesuatu yang masih berkembang terus dan kita belum bisa dipegang sepenuhnya ya. Jadi kita pelajaran itu ya, pilah-pilah ya pembelajaran kita itu menjadi 4 pokok besar ini. Yang pertama adalah kita menjalani konsep yang masih tata kemenangan, kami terlibat faktor penentu dan pengaruhnya. Ini yang ini juga penguasaan bidang istana, tindak perencanaan terhadapnya di mengenai kenapa jadi jauh begini kameranya? Mohon maaf Pak, sepertinya masih di mute ya. Tes. Suara saya masuk? Ya, masuk Pak. Oke, ya sudah on ya? Masuk ya? Kayak ada delay memang. Oke, lanjut lagi ya. Harus lebih cepat lagi. Jadi yang pertama tadi menjelaskan konsep, yang kedua menjelaskan tindakan konsep. Nah, ini konsep teknisnya. Ini
ke implementasi atau personalisasi dari lab ini transformasi. Ya. Kemudian juga menjalankan proses studi. Ini yang mungkin agak berat ini. Nah, kita menyusun peraturan zone itu agak rumit itu. Dulu saya pertama kali belajar peraturan zonasi itu harus punya basis rencana dulu, kita bisa pikir mengenai peraturan zonasi. Tapi masalahnya sekarang kita dari awal itu sebenarnya harus juga disiapkan bersamaan dengan rencana. Oleh karena itu maka kita harus cari Ini kenapa? tes. Ya, di tempat kami ini memang internetnya sering tidak stabil. Maklum. Maksimal. Itu tadi ya. Jadi yang ini lagi yang barangkali ini yang agak peraturan zonasi di kapital tersendiri, apalagi kita menjalankan ini musi TPL, jadi diamankan TPL. Oke, coba kita nanti akan usahakan kita kemudian mengenai pembangunan yang keempat, di penerapan penatapan tanah melalui itu disebar di panjang satu semester ini yang pertama ini masih nol ya. Ini ya sekarang hari ini kita bicara ini, kita mencoba. Kenapa kamera? Ya. Oke ya, nanti ini saya share ya. Cuma ini belum final amat. Yang RPS ini sekarang juga sambil kami susun. Jadi setelah ada kurikulum jadi kemarin, ini kami masih berproses, belum final amat. Karena ini diaplikasikan dulu, tapi mungkin lebih banyak kita ke materi-materinya. Allah, kenapa?
bisa masuk ya. Bisa, Pak. Oke, ini yang pertama materinya ada landasan dari penggunaan tanah itu apa, pertama mengenai tanah sumber daya gitu. Kemudian ada faktor-faktornya, land use itu biasanya ada tanahnya, ada kegiatan yang bisa maka tercipta land use. Saya matikan saja saya ya, video saya. Baik, Pak. Tempat saja dari materi yang pertama mengenai tanah, kemudian ada faktornya jadi kemudian yang kedua itu nanti yang kita bicarakan untuk penggunaan tanah, kita sudah masuk yang kedua di apa saja penggunaan tanah itu yang juga yang berlaku di tempat gitu ya. Nah, kalau kita itu kita Bentar. masuk ya. Iya, yang kedua ini kita bicara bentuk penggunaan tanah, kemudian ada klasifikasi, ada ini penata gunaan tanahnya dan bagaimana rencana tata guna tanah. Jadi nanti kenapa jelas di situ di bagian ini adalah yang ini. Kemudian lanjut saja. Yang ketiga, ini yang dasarnya, pemahaman dasar, pengetahuan dasarnya, kemudian apa sih isinya peraturan zonasi itu, yang bagaimana ini terkait dengan
peraturan zonasi itu yang di sini nanti akan kita coba mempraktekkan mungkin peraturan zonasi agak berat. Mungkin yang ini mungkin ada bacaan baca pokok mungkin lebih banyak tekniknya. Kemudian mengenai pengembangan lahan kita perlu mengenali penata ini karena lahannya sudah dikembangkan. Ini Mohon maaf Pak Rizon, suaranya sepertinya masih di mute. Mungkin bukan di mute, tapi memang gangguan sinyal. Tukang sampah kalau lu tuh. Air mana? maaf ini saya bilang timbul. Nah, ini timbul ini. Timbul. Entah tadi hilangnya di mana saja. Tahu-tahu munculnya di sini. Itu
kira-kira itu secara keseluruhan ya. Jadi mungkin barangkali ada yang kurang jelas karena tadi pihak yang mungkin nggak bagus ya. Barangkali ada tambahan dari Pak Oni, Pak Balim, Ya, kalau perlu aku paparan nanti bisa disampaikan Pak Balim, nanti saya ambil. belum paparan ini ya, sekedar untuk melengkapi aja ini Pak. Jadi atau menggarisbawahi aja. Jadi bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wilson terkait dengan kira-kira profil dari mata kuliah ini dan juga tujuan dari pembelajaran yang seperti apa. Jadi yang ingin kami garis bawahi di sini adalah bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang cukup penting ya kalau di BWK ya. Jadi merupakan salah satu mata kuliah yang ya core utama lah. Karena kalau kita lihat dari kurikulum kita yang muara dari mata kuliah di BWK ini kan ada studi perencanaan itu ya. Ini kan bahwa salah satu komponen yang harus dihasilkan di dalam produk studi perencanaan ini adalah hal-hal yang harus diterangkan oleh PGPL ini. Sehingga mau tidak mau Anda memang diharapkan memahami betul kan. Tidak sekedar memahami, karena TGPL ini bukan sekedar mata kuliah yang sifatnya Anda sekedar mengetahui, tidak hanya sekedar kognisi aja, tapi Anda juga bisa melakukan atau mewujudkan dari tujuan dari mata kuliah, yaitu bisa melakukan kegiatan penata gunaan lahan tadi yang sudah disampaikan Pak Arison. Jadi memang ada unsur-unsur psikomotorik juga yang harus Anda miliki di dalam mata kuliah ini, karena memang harus nanti mewujudkan dalam bentuk tadi peta tadi ya, yang merupakan bahasa kita kan bahasa peta, sehingga ini menjadi salah satu yang penting. Meskipun sebenarnya PGPL ini juga tidak berdiri sendiri ya, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Arison di dalam struktur kurikulum kan, bahwa ada beberapa mata kuliah lain yang kira-kira akan bersinggungan atau mendukung mata kuliah ini. Jadi ibaratnya ini merupakan satu komponen besar yang juga didukung oleh hal-hal yang lain, yang nanti secara keseluruhan akan bermuara di kegiatan studi perencanaan. Jadi saya ulangi bahwa ini merupakan salah satu core atau mata kuliah pokok di dalam BWK yang menjadi pendukung studi. Sehingga ya upayakan nanti Anda memang harus tahu dan bisa ya, tidak sekedar mengetahui tapi juga bisa menjalankan apa yang sudah diharapkan bisa dilakukan dengan secara Anda mengetahui menemukan. Jadi melakukan kegiatan penata gunaan lahan tadi, kira-kira seperti itu. Ya itu aja Pak Arison yang bisa menggarisbawahi aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Balim. Pak Oni, monggo ada tambahan. Ada jam bentar ya? Iya. Bisa Ya ya? udah capek-capek. Bentar doang.
Tes. Ya, saya akan coba tambah sedikit terkait dengan mata kuliah TGPL. Jadi mata kuliah TGPL ini sebenarnya sangat penting untuk PWK. Kemudian ini persoalan bukan substansi tapi akademis ya. Peserta dari TGPL itu sebenarnya tadinya kan hampir semua gitu, tapi kemudian sebagian dipindahkan ke mata kuliah lain yaitu TKPP dan perencanaan transportasi. Jadi barangkali nanti Prodi akan menjelaskan lebih detail kenapa kok dipindah. Tapi prinsipnya untuk persiapan studio itu kemampuan atau kapasitas transportasi kemudian TKPP itu harus ada gitu. Sehingga diharapkan kompetensi ketika mengerjakan studio ada mahasiswa yang nanti akan kuat di TGPL, ada mahasiswa yang kuat di perencanaan transportasi, ada yang kuat di mata kuliah misalnya TKPP gitu. Sehingga kemudian diadakan pemerataan. Tapi tadi saya juga sudah coba sampaikan ke Prodi, bagaimana kalau mahasiswa yang tidak tercatat di TGPL karena pentingnya TGPL dipersilahkan sit-in di TGPL, jadi ikut kuliah tapi tidak tercatat secara administrasi sebagai peserta TGPL. Tadi saya usulkan begitu ke Prodi, ternyata jadwalnya penuh gitu. Jadi mahasiswa jadwalnya penuh, terlalu berat gitu. Jadi yang kemudian jadi sukarela aja lah gitu. Jadi kalau menurut saya ada mahasiswa yang tidak tercatat sebagai peserta TGPL dan kemudian ingin set-in di TGPL, jadi set-in itu ikut mendengarkan kuliah gitu ya. Menurut saya boleh-boleh saja gitu. Karena materi dari TGPL cukup penting gitu. Ya saya rasa begitu tambahan dari saya. Terima kasih. Artinya yang TGPL juga bisa sit-in di yang transport Pak Andi ya? Tergantung dosennya. Oh gitu dosennya ya. Transportasi mengizinkan enggak? Iya betul. Betul. Ya. Makasih Pak Oni. Ya, gitu. Nah, ya, yang disampaikan Pak Oni ini hal lain, ini di luar langsung. Ini urusan manajemen pembelajaran itu di tingkat prodi gitu, agar secara keseluruhan tujuan pembelajaran di tingkat prodi itu berhasil gitu. Meskipun di sana mungkin ya ada sedikit konsekuensi gitu. Jadi ada mahasiswa yang menjadi pemahaman mengenai tutorial menjadi berkurang. Ada mahasiswa yang pemahaman mengenai transportasi juga tidak bisa penuh karena ada masa pergeseran kurikulumnya. Nah itu dicoba diatasi dengan cara sharing tadi. Jadi di mahasiswa itu dibagi, harapannya nanti itu secara formal itu belajarnya dibagi, tapi sebetulnya tadi di salah satu upayanya atau utamanya Pak ini secara tidak resmi masyarakat terus bisa belajar mungkin dengan ikut perkuliahan disiplin dalam kelas gitu. Jadi ikut sebagai mahasiswa pendengar macam itu. Barangkali nanti juga bisa diatur oleh kalaupun dimungkinkan ya oleh dosennya, tidak hanya sebagai pendengar tapi juga bisa ikut berdiskusi. Jadi boleh bertanya, jadi boleh berdiskusi, itu akan lebih baik lagi. Tapi saya rasa ya tentu hak dan kewajiban berbeda antara yang terdaftar dan yang tadi pendengar yang tidak terdaftar. Jadi tugas-tugas yang nggak usah ikut. Jadi kalau yang benar ya yang mendengarkan jadi mungkin boleh. Ini aja yang pertama adalah yang banyak tugas-tugas rasa yang satu. Nah di saya di TGPL saya rasa nggak ada masalah. Silakan sejauh kuota timnya memenuhi, kelasnya cukup, ya, jadi bisa ikut
berkabung. Dan mudah-mudahan nanti diangkat lah yang lain. Itu sebagai tambahan. Baik, selanjutnya silakan Mas Tegar yang ingin ditanyakan. Ya Pak, izin bertanya ya Pak. Cek. Silakan. Sorry. Iya, jadi tadi mohon maaf gitu Pak kalau misalnya sudah dijelaskan ya, karena tadi agak terputus-putus gitu. Jadi TGPL itu kan terkait dengan tidak hanya terkait dengan penggunaan lahan gitu ya, dan juga tidak hanya terkait dengan perencanaan. Tadi sempat dijelaskan bahwa terkait juga dengan penataannya gitu. Nah, ketika kita melakukan penataan itu kan pasti membutuhkan analisis juga gitu ya, analisis terkait lokasi yang ingin kita tata gitu kan. Nah, itu saya jadi kepikiran bahwa apa sih bedanya sama site analysis gitu, Pak, yang menggunakan eh, analisis-analisis tertentu pada suatu apa ya, suatu lahan gitu ketika ingin dibangun sesuatu gitu. Misalnya dia apa ya, mengidentifikasi kontur tanahnya gitu, terus aliran drainase misalnya kalau di situ ada drainase, terus vegetasinya, kemudian sirkulasi udaranya seperti itu kan, yang mana terkait juga pada tata guna lahan ini ya, yang tidak hanya terkait tanah tetapi juga air dan udara gitu Pak. Nah, kira-kira apa bedanya analisis tapak itu dengan TGPL ini gitu Pak? Dan apakah eh, kedua hal ini malah berkaitan gitu misalnya TGPL itu dibutuhkan juga di analisis tapak atau sebaliknya gitu, analisis tapak digunakan dalam TGPL, seperti itu Pak kira-kira pertanyaan saya. Ya, baik. Yang terakhir itu Pak, saya rasa yang paling pas itu ya. Jadi analisis perencanaan itu terkait satu sama lain. Bedanya barangkali pada skala, pada lingkupnya. Jadi tapak itu mungkin perhatian kita itu lebih pada satu tertentu. Dan itu biasanya kalau kita itu melakukan pengembangan lahan, itu kita bicara tapak. Jadi pengembangan lahan itu sebenarnya adalah development proposal kan gitu ya. Jadi kita mengusulkan pembangunan yang dibangun itu adalah pada tapak tertentu. Tapak itu ya tidak selalu persil. Mungkin sejumlah persil itu bisa menjadi satu tapak, misalnya kawasan industri atau kompleks perumahan gitu. Jadi ukurannya masih bisa mulur mungkrep ya, besar kecil, tapi lingkupnya adalah lingkup yang terbatas. Nah, kalau perencanaan ruang, jadi PCPL nanti kita bicara pada itu lingkupnya jauh lebih luas. Jadi bukannya satu pembangunan saja gitu ya, pembangunan yang sebenarnya itu individu ya satu persatu, tapi secara keseluruhan. Jadi yang jadi perhatian itu lebih luas gitu. Contohnya saja kita merencanakan kota itu. Nah, kota itu kan ada di dalamnya ada sekian banyak apa gitu ya. Begitu. Tapi mungkin prinsip perencanaannya atau pokok-pokok perencanaannya kira-kira sama, meskipun ada variasi karena ada spesifikasi permasalahan yang berbeda antara satu tapak yang terbatas dan satu ruang wilayah yang lebih global tepatnya. Itu kira-kira. Tapi terkait ya tentu sangat terkait keterkaitannya di perencanaannya, bahkan juga mungkin di implementasinya gitu. Kita mengembangkan lahan, itulah kita membuat rencana tapak, buat analisis tapak. Dan sampai nanti di bagian akhir nanti juga akan kita bicarakan itu.
sini ya. Jadi pengembangan lahan gitu. Jadi pengembangan lahan itu nanti menyangkut tadi usulan-usulan pembangunan yang ditujukan pada tapak-tapak. Jadi disitulah nanti ada analisis yang menyangkut tapak. Nanti kita akan lihat di bagian ini. Di sini ada, nanti juga akan sedikit kita bicarakan, tapi di materi sebelumnya, ini saya naik. Nah, di sini ada juga kita kalau kita membuat rencana tata guna lahan karena sebuah tanah uang yang lebih luas gitu. Tapi kalau kita bicara pengembangan lahan itu ya kita bicara pada tapak tertentu ya. Nah itu usulan pembangunan yang mestinya usulan pembangunan itu diselenggarakan sesuai dengan hasil yang perencanaan yang kita siapkan. Jadi nanti kita bikin rencana tata ruang itu ya, salah satunya adalah rencana tata guna tanah. Kemudian rencana tata guna tanah itu kita transformasikan menjadi aturan, menjadi peraturan zonasi di sini. Jadi ada peruntukan ruang. Ini sebenarnya ini rujukan dari rencana guna tanah itu. Itu dibahasakan sebagai aturan menjadi peruntukan ruang. Nah kemudian perorangan dan masyarakat secara umum itu membangun, mengisi ruang tadi, itu tadi ada proses pengembangan gitu. Jadi kaitannya semacam itu, alurnya seperti itu, nyambungnya begitu kira-kira. Baik Pak, terima kasih. Karena saya sempat ini ya Pak, searching sedikit gitu ya. Di tata guna lahan ini ada yang terkait dengan koefisien dasar bangunan, terus koefisien lantai bangunan, terus koefisien dasar hijau gitu. Nah, saya sempat bingung itu, kenapa tata guna lahan mengurusi bangunan juga seperti itu Pak. Mungkin itu dijelaskan nanti ya Pak pada saat perkuliahan berikutnya. Iya. Betul, jadi kalau kita membangun itu kita kan harus mengikuti aturan, bukan hanya aturan peruntukannya saja gitu. Jadi peruntukannya ini hanya bisa untuk kegiatan perumahan, hanya bisa untuk kegiatan manufacturing, industri misalnya, hanya untuk kegiatan perkantoran, untuk jasa, tapi juga ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ruang. Jadi ruang itu bukan hanya dimensi fungsinya saja, tapi dimensi yang lain-lain, fisiknya juga. Gitu. Tata bangunan ini berapa tinggi bangunan yang dimungkinkan. Intensitas itu tadi yang KDP, KSP itu kita ada di sini. Jadi koefisien dasar bangunan, jadi itu berapa ruang per tapak yang kita miliki ini yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak semua saya punya tapak 1000 meter itu bisa dibangun semua, enggak. Tapi ada batasnya. Nah itu ada intensitas. Begitu. Jadi nanti kita akan masuk ke sana juga. Dan nanti bisa lebih semakin mahal gitu. Bahkan ada juga syarat-syarat infrastrukturnya. Itu nanti begitu. Nah ini saya membangun di ya rupanya bukan hanya agak putus-putus, saya memang sering putus, bukan agak tapi memang putus. Maaf ya. Tapi gitu, jadi nanti intinya nanti akan kita jelajahi di dalam minggu-minggu yang akan datang ini, waktu dekat. Oke, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Atau mungkin Pak Galing, Pak Oni, kalau mau ada ya mungkin saya sedikit aja, karena nanti kalau ini kita jelaskan terlalu banyak, jadi nanti Salim sudah nggak
apa nggak misteri lagi ya, nanti nggak tertarik yang nanti yang jadi mungkin tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Rison ya, saudara Salim dan nanti Mas Yang. Jadi bedanya tata guna lahan dan perencanaan tapak tadi ya. Ya, jadi kalau tata guna lahan itu lebih baca itu land use tadi ya, yang itu termasuk yang land use. Kalau perencanaan tapak itu lebih ke tadi land development sudah disinggung oleh Pak Rison. Tapi yang lebih utama adalah bahwa cenderung ke skop atau lingkupnya ya. Jadi kalau tata guna lahan itu nanti kan skopnya makro ya, biasanya kota atau wilayah gitu ya, yang munculnya itu hasilnya itu atau outputnya adalah pemanfaatan atau pembagian lahan menjadi fungsi-fungsi pokok dari kegiatan kota ya, bisa apakah itu perumahan atau industri atau perdagangan, jasa, mungkin yang transport, area pergerakan dan sebagainya. Nah, kalau yang perencanaan tata lebih mikro biasanya merupakan analisis dari salah satu sub dari kegiatan utama kota itu, apakah itu misalkan area industri misalnya tadi itu. Kalau analis tapaknya nanti bagian dari kegiatan industri itu misalkan yang zona produksinya di mana, zona pergudangannya di mana, zona area pergerakannya di mana. Jadi lebih mikro, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini secara garis besarnya aja. Mungkin barangkali harapannya bisa setidaknya ada gambaran lah ya. Biar agak remang-remang dulu ya, Salim ya. Biar nanti ada masih nanti biar semangat untuk bisa mengetahui ya, kira-kira gitu. Ya mungkin gitu Pak Rison tambahnya. Ya, masih. Pak Uli ada tambahan? Tidak ada. Dan kalau kita nanti praktek sebagai perencana begitu ya, itu kita bisa berada dimanapun. Kita bisa merencanakan ruang yang luas. Kita menjadi konsultan perencana tata ruang misalnya. Tapi kita juga bisa menjadi perencana untuk tapak. Misalnya kita bekerja pada perorangan atau pada perusahaan tertentu atau pada investor tertentu ya misalnya, atau mungkin kita ingin mengembangkan proyek sendiri. Nah, kita mungkin bekerjanya adalah pada lingkup tadi perencanaan tapak kalau kita membuat rencananya gitu ya. Jadi bukan rencana ruang, rencana penggunaan tanah, tapi kita merencanakan pengembangan lahan kita sendiri, dan salah satunya kita membuat rencana tapak. Nah, kita bisa di mana-mana. Atau mungkin kalau Anda nanti bekerja di birokrasi, itu bisa mengurusi rencana tata ruang, di bagian penataan ruang, tata ruang wilayah yang luas, tapi planner, di konsul planner, dari planner yang bekerja di Pemda, itu juga mengurusi tadi pembangunan yang individu ya, yang kecil-kecil oleh masyarakat perorangan maupun oleh perusahaan-perusahaan pembangun, misalnya developer. Ini membangun real estate, ini membangun kawasan industri, ini membangun misalnya fasilitas yang lain ya, blok ini. Jadi memang rentang kerja kita itu memang dari ruang wilayah yang sangat luas yang menjadi basis kita, tapi juga sampai ke persil demi persil. Nanti juga Anda akan mengurus itu kalau misalnya Anda di birokrasi gitu. Itu nanti di level untuk urusan kita. Silakan mungkin kalau ada yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Rizan dan Pak Galing juga
Berarti tadi ini ya terkait dengan ruang lingkupnya itu ya, kalau TGPL lebih makro, tapi kalau tapak terkait dengan persil-persil itu ya. Nah mungkin ini Pak, satu lagi tadi yang menarik terkait dengan profesi PWK itu ternyata bisa kemana aja gitu ya, maksudnya bisa ke perencanaan tapak juga, bisa ke konsultan perencana gitu. Nah itu jika kita bandingkan dengan program studi lainnya ya seperti arsitektur gitu ya, itu kan dia kan mungkin bahas juga ya terkait tapak ini ya, site analysis ini. Nah, kira-kira apakah yang kita kuasai itu lebih jauh gitu daripada si arsitektur ini, atau hampir sama gitu Pak, atau bagaimana gitu Pak? Mungkin ini harusnya ditanyakan ke dosen tapak ya Pak, karena tadi ada yang pas. Eh, ya, ya. Tapi sebetulnya yang kita pelajari itu bukan hanya penataan ruang wilayah yang luas, tapi TGPL ya, land use dan land development. Kita juga nanti akan belajar land development. Jadi ya nanti juga kita akan ke mengelola perencanaan tapak, tapi bukan perencanaan tapaknya ya secara khusus ya, tapi mungkin lebih luas dari itu. Bisa. Nah ini sini ya. Ini sebenarnya kita kalau kita proses pembangunan lahan itu kita secara tapak. Jadi analisisnya adalah pada di sana ini tapi dengan ahli yang lain. Tentu, tapi juga selain itu juga ada banyak ahli-ahli yang lain. Nanti akan ada banyak listnya itu yang jelas tergantung pada kasusnya. Barangkali suatu saat ada pembangunan di kawasan pusat kota, kota lama, kota bisa menggunakan kota lama. Nah, pasti butuh arsitek, karena arsitek juga nanti akan merancang pembangunan gedung. Di sana juga butuh kita, karena kita itu harus mengurusi atau mempertanggungjawabkan mengenai apakah pembangunan ini sesuai dengan perencanaan atau enggak, rencana tata ruang. Jadi kita bisa bekerja di sisi pembangunnya. Jadi yang di pembangunnya itu ada tim perencana, ada arsitek, kemudian ada juga kita. Dan mungkin ahli-ahli yang infrastruktur karena menyangkut dengan infrastruktur yang ada di kota itu. Barangkali juga ada ahli arkeologi. Nah, kebetulan ini pembangunannya di daerah kota. Mungkin di sana kita menjumpai artefak-artefak arkeologi. Nah, di beberapa bagian kota itu disyaratkan seperti itu. Untuk pembangunan secara umum mungkin kamu harus punya ahli ini. Tapi begitu pembangunan itu di situs cagar budaya katakan, harus ada ahli arkeologi. Sehingga begitu menjumpai sesuatu itu langsung bisa disikapi dengan benar. Jadi semacam itu, jadi keahliannya bisa macam-macam, bukan hanya kita dan aspek yang lain. Dan tentu saja ahli ekonomi, mungkin kalau di daerah kampung ya mungkin kita butuh ahli sosial juga. Nah, seringkali atau yang terjadi di belakangan ini itu semua one man show, hanya setangani arsitek saja. Ini konflik. Nah begitu, tapi sebuah pembangunan yang ideal itu harus banyak ahlian. Nah, dengan demikian maka profesi itu berkembang. Bukan hanya profesi arsitektur, tapi juga profesi perencana, profesi arkeolog, profesi yang lain. Oke. Dan Baik Pak. Nanti akan kita bicara lebih lanjut di teman. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Rizal. Ngomong ingat ya, ini kayaknya yang disinggung terakhir tadi kan menyangkut lingkup ya. Jadi apalagi dikaitkan dengan arsitek tadi ya.
Jadi memang barangkali secara aspek-aspek kuantitatif ya, itu titik singgung atau irisan dari arsitek di PWK ya kira-kira di perencanaan tapak tadi ya. Di sini PWK juga masuk, arsitek juga bisa di sana. Atau kalau barangkali terkait dengan aspek-aspek yang kualitatif, barangkali kalau arsitek di perancangan PWK di perencanaan, maka perencanaan ruang yang maka titik singgungnya kalau aspek kualitatif mungkin di urban design gitu ya. Kalau core murninya kan kalau arsitek kan di desain building ya, tapi titik singgungnya atau irisannya arsitek dan PWK aspek kualitatif di urban design. Kalau yang kuantitatif barangkali ya perencanaan tapak tadi, dua-duanya masih bisa berkecimpung di sana kira-kira. Ya, itu aja. Terima kasih. Baik Pak Galing dan Pak Rizon, terima kasih atas jawabannya. Mungkin satu lagi terkait teknis perkuliahan Pak. Ini kan di OCW ini ternyata sudah sistemnya sudah baru gitu ya. Ada materi, forum diskusi, assignment, dan quiz gitu. Nah, kira-kira untuk pengumpulan tugas atau apa nantinya itu tetap di SPADA atau bagaimana Pak? Atau kita menggunakan sistem baru yang OCW ini? Terima kasih Pak. Monggo ini Pak Oni barangkali ada jawabannya. Saya sendiri termasuk orang baru. Jadi ada ini ada itu ada perbaruan sistem itu ya. Yang mungkin ya saya juga harus belajar juga. Ya. Jadi untuk aplikasi yang terkait dengan Siakat, kemudian ada OJW, kemudian ada SPADA, itu sedang dilakukan pembaruan oleh PTMP, dan tidak semua hal yang ada di dalam aplikasi itu, fitur-fiturnya itu sudah dijelaskan kepada prodi-prodi. Sehingga kami untuk misalnya tadi yang ditanyakan oleh Salim, apa yang ada di OCW yang baru itu kita juga belum tahu gitu. Sehingga nanti akan kita lihat perkembangannya, apakah misalnya kemudian padanya ditutup sehingga bisa cukup hanya menggunakan OCW, itu yang kita juga belum bisa pastikan sekali. Jadi itu masih dalam proses pengembangan oleh LPPMP, belum ada sosialisasi kepada prodi-prodi. Itu saya rasa. Baik, terima kasih Pak Oni atas jawabannya. Mungkin saya sudah cukup, Pak. Oke, ya. Silakan yang lain gitu. Ada yang disampaikan. Tapi mengenai tadi ya, itu bagian dari alat-alat yang mendukung pembelajaran. Kami juga belajar terus. Kami juga belum paham alat itu. Nanti kita belajar bersama. Yang lain silakan. Mungkin kalau sebentar belum ada pertanyaan, sedikit saya mungkin bisa bagi pembicaraan yang masih daerah sini ya. Sana ya kacamata. Nampak ya. Jadi barangkali sedikit penjelasan nanti. Kelihatan nih. Di mana posisi perencana, di mana posisi arsitek gitu ya. Jadi perencana banyak di sini, arsitektur banyak di sana. Tapi memang ada overlapping di situ, di site planning, di mungkin perencanaan kawasan. Jadi ada planning di daerah ini overlappingnya di sini. Jadi kenapa aspek bikin perencanaan gitu ya, yang memang kesempatan dari teknik. Atau juga di perencanaan pada level yang detail.
aspek tidak terlibat. Begitu kira-kira. Nanti ini di lain Yang mana mau ini? Yang kalau udah mata kuliah nanti bisa kita jelaskan lagi, tapi sebagai gambaran awal. udah sembarangan awalnya. Diiming-imingi dulu Pak Arisan ya. Ini dulu. Biar pengen. Ya. Oke, yang lain silakan pertanyaan. Satu hal lagi ya, ini terkait dengan metode pembelajaran. Jadi di dalam metode pembelajaran ini ada pesan juga gitu, dari universitas, yaitu agar kita itu ditekankan penggunaan case study ya, case study atau perspektif semacam itu. Nanti yang akan coba kita terapkan dalam tugas-tugas. Jadi di sana itu dituntut di dalam kajian atas kasus-kasus itu dituntut partisipasi dan kolaborasi gitu, di antara peserta. Jadi ada pesan ke sana agar pembelajaran itu seperti itu, karena nanti itu akan sangat membantu Anda pada saat Anda masuk di nah, selain itu juga perspektif ada lebih ke problem oriented, gitu. Ada masalah, dikasih masalah, kemudian Anda memberikan penjelasan. Itu saya rasa itu jiwanya engineering gitu. Dan itu kan menyelesaikan masalah dan mengidentifikasi masalah. Bagaimana mungkin ahli-ahli sosial, ahli-ahli yang lain itu mungkin mereka memunculkan masalah-masalah yang harus bisa kira-kira begitu. Jadi jalan tugas-tugas ini. Silakan. Berhenti dulu deh. Karena ini mungkin tambahan untuk penutup. Karena sudah Pak, tidak ada tambahan. Cukup sementara Pak Arisan. Cukup ya. Oke, Iya. Wah, sementara kita cukupkan dulu. Jadi mudah-mudahan nanti kesempatan berikutnya baik saya bisa bagus. Saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa misi dasar hadir ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Galing. Terima kasih Pak.